Boeing mulai memasok pasar pertahanan Indonesia sejak 1981 ketika Jakarta menandatangani kontrak akuisisi 3B737-2X9. Pesawat pancar gas twin engine tersebut dirancang sebagai pesawat patroli maritim guna menggantikan armada intai maritim TNI Angkatan Udara yang sudah ketinggalan zaman kala itu. Sampai sekarang ketiga pesawat tersebut masih terbang walaupun peralatan yang diusung sudah tidak dapat dikategorikan canggih untuk ukuran zaman sekarang. Tentu saja varian DAS 200 masih beroperasi sebab jam terbang maupun usia frame jauh lebih rendah daripada DAS 200 yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan niaga. Setelah memasok 3 jet yang mengadopsi JT8D 17BG301 engine buatan Pratt & Whitney, perlu masa puluhan tahun bagi pabrikan pesawat militer dan komersial asal Paman Sam itu untuk kembali ke pasar Indonesia. Walaupun pada 2011 2 unit B737-400 memperkuat tentara udara negeri ini, namun pesawat yang menggunakan 2 CFM56-3C1 engine tersebut merupakan bekas pakai Garuda Indonesia. Pada 2007, Indonesia menganugerahkan kontrak pengadaan 1 unit BBJ-2 kepada Boeing yang akan berfungsi sebagai pesawat kepresidenan. Baru pada 2014, pabrik pesawat terbang yang sekarang terus dilanda kemalangan tersebut menyerahkan wahana terbang yang didorong oleh CFM56 7B27 engine kepada TNI Angkatan Udara. Hoki Boeing untuk pesawat yang didesain dan dibangun untuk perang di Indonesia baru terjadi pada 2013. Di masa itu, Kementerian Pertahanan menandatangani Letter of Offer and Acceptance atau LOA dengan US Office of Defense Cooperation bagi akuisisi 8 unit AH-64E. Ekspor helikopter serang yang mengadopsi General Electric T700 Turbosoft Engine ke Jakarta merupakan yang pertama kali bagi firma yang bermarkas di Chicago untuk kategori peralatan perang. Indonesia sendiri mengikuti jejak Singapura sebagai operator mesin perang yang unjuk gigi dalam Operation Just Cause dan Operation Desert Storm. Tidak puas dengan peran sebagai pemasok AH-64E, sejak 2015 Boeing Defense Space and Security gencar mempromosikan dan menawarkan CH-47 kepada Indonesia. Petinggi pabrik pesawat sayap tetap dan sayap putar tersebut beberapa kali melawat ke Kementerian Pertahanan untuk mendorong akuisisi rotorcraft yang memakai tandem rotor. Walakin sampai MEF 2015-2019 memasuki hari terakhir pada 31 Desember 2019, Medan Merdeka Barat tidak menaikkan kontrak pengadaan wahana terbang yang telah beroperasi sejak Perang Vietnam itu. Saat MEF 2020-2024 dimulai, asa kembali menghampiri produsen yang di masa silam memproduksi CH-46. Meskipun tidak mendapatkan tuah dari program pengadaan pesawat sayap putar varian angkut bagi TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara, akan tetapi Kementerian Pertahanan menjadikan pesawat AEW berbasis airframe Boeing B737NG buatan Boeing sebagai salah satu solusi untuk Tentara Udara Indonesia. Sayangnya, Medan Merdeka Barat memberikan prioritas untuk pembelian kapal perang kelas Tahun di Rafale karya anak bangsa Italia, sehingga program pesawat AEW diusulkan kepada lapangan banteng untuk dibatalkan. Sedangkan pesawat tanker KC-46 pun tidak mendapatkan hoki di pasar Indonesia, sebab Jakarta memilih mengakuisisi A400M keluaran Airbus Defence and Space. Asa terbesar Boeing Defense Space and Security pada MEF tahap ketiga sebenarnya terletak pada F-15EX. Jet tempur bermesin ganda tersebut diincar oleh Kementerian Pertahanan setelah Indonesia gagal mendapatkan lisensi ekspor F-35 dari Amerika Serikat. Akan tetapi Medan Merdeka Barat sempat menghadapi kesukaran dalam mendapatkan anggaran dari lapangan banteng. Walaupun pada akhirnya program pembelian pesawat pancar gas tersebut diakomodasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, namun Kementerian Keuangan belum menerbitkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP
saat Presiden Joko Widodo menjatuhkan veto terhadap Blue Book perubahan keempat. Lagi-lagi, produsen B-52 belum mendapatkan tuah di pasar negeri ini. Lalu bagaimana peruntungan Boeing Defense, Space and Security di era pembangunan kekuatan pertahanan 2025-2029? Harapan apa saja yang mungkin tersedia bagi pabrikan pesawat terbang yang pada akhir ini akan mempunyai CEO baru menggantikan Dave Calhoun? Apakah salah satu kontraktor pertahanan raksasa asal Amerika Serikat ini akan dapat bersaing dengan pemain lain seperti Lockheed Martin di Jakarta? Akankah pembuat satelit ini akan dapat mengulangi sukses seperti 10 tahun lalu saat Indonesia membeli AH-64E? Pemilihan Presiden Indonesia pada hari Valentine 2024 telah mengantarkan Prabowo Subianto sebagai pemenang. Kini terdapat kecenderungan kuat bahwa rencana pengadaan F-15IX akan direalisasikan di masa 2025-2029 saat Prabowo Subianto berpindah kantor dari Medan Merdeka Barat ke Medan Merdeka Utara. Rencana akuisisi jet tempur sejenis tersebut nampaknya telah masuk dalam usulan pengadaan TNI Angkatan Udara kepada Kementerian Pertahanan untuk jangka waktu 2025-2029. Tentu saja dalam kedudukan sebagai orang nomor satu di Republik ini, Prabowo Subianto akan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan alokasi anggaran negara, termasuk untuk belanja mesin perang. Pembelian pesawat AEW sepertinya akan diteruskan pada periode 2025-2029 dengan salah satu kandidat pemasoknya adalah Boeing. Tentu saja detail mengenai hal ini baru akan tersedia setelah daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPLNJM 2025-2029 disahkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Secara umum, peluang pabrik pesawat yang memiliki fasilitas manufaktur di Renton cukup besar karena terdapat ketidaksepahaman antara Indonesia dan salah satu calon pemasok lainnya. Tentu saja Jakarta minimal harus mau menempuh skema hibrid apabila ingin mendapatkan pesawat AEW dengan kemampuan yang dapat diandalkan. Produsen pesawat terbang yang kini identik dengan B737 MAX tersebut dapat menawarkan KC-46 sebagai solusi untuk pesawat tanker bagi TNI Angkatan Udara. Tentu saja Boeing Defense, Space and Security harus membereskan terlebih dahulu berbagai isu yang melingkupi program KC-46 di Amerika Serikat. Sama seperti A330 MRTT, KC-46 tidak dapat mendarat di semua lanut yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara karena harus memperhatikan Payment Classification Number atau PCN. Walaupun begitu, tidak akan ada kerugian yang diderita sebab daya jelajah KC-46 dapat menjangkau jarak setara Jakarta-Tokyo atau Jakarta-Seoul tanpa harus melaksanakan stopover untuk isi ulang aftur. Untuk pesawat sayap putar, Boeing mungkin memiliki kebolehjadian dengan dua portofolio, yakni AH-64E dan CH-47F. Kemungkinan Indonesia menambah aset helikopter serang yang dirancang oleh Hughes Helikopter tersebut adalah sebuah keniscayaan. Apabila TNI Angkatan Darat mengusulkan penambahan rotorcraft yang menggunakan dua turbosoft engine produksi General Electric, maka daya pukul sayap udara tentara darat ini akan lebih mematikan. Tambahan armada helikopter yang dapat meluncurkan rudal AGM-114 bisa menggantikan peran Mi-35P karya anak bangsa Rusia. CH-47F pun masih memiliki prospek untuk memasuki pasar pesawat sayap putar Indonesia. Boleh jadi sayap udara TNI Angkatan Darat akan menjadi operator rotorcraft yang memakai dua Honeywell T55 turbosoft engines. Namun kepastian soal ini masih harus ditengok pada DRPLNJM 2025-2029. Mengingat pada masa MEF 2020-2024, Kementerian Pertahanan sudah menandatangani kontrak pembelian 22 S-70M dengan Sikorsky. Sedangkan peluang adopsi helikopter yang dikembangkan oleh Vertol oleh TNI Angkatan Udara sejauh ini kecil, sebab terdapat kecenderungan Tentara Udara Indonesia lebih memilih rotorcraft sekelas H-225M atau sejenisnya.
pesawat tanpa awak buatan Boeing pun mempunyai kesempatan di Indonesia. Boeing melalui In Situ dapat melakukan penetrasi pasar lanjutan untuk UAV di sini. Saat ini sayap udara TNI Angkatan Laut telah mengoperasikan sejumlah unit Scan Eagle yang diproduksi oleh anak usaha Boeing. Apabila In Situ jeli, upaya memperluas pasar cukup terbuka karena salah satu unggulan Scan Eagle dibanding UAV lainnya adalah wahana tanpa awak tersebut dapat diluncurkan dari helidek kapal perang. Apakah Boeing akan pula mendorong penetrasi pasar UAV buatan In Situ pada jangka waktu 2025-2029?